Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Arsianus Kelabu dengan NIM 0493796651 Universitas Terbuka UPBBJ Papua Jayapura. Pada kesempatan ini saya akan menyelenggarakan terjun langsung terkait mengenai praktik ya untuk mata kuliah budidaya tanaman pangan utama dan perkebunan utama. Izin Bapak dosen yang terhormat, untuk mata kuliah ini adalah mata kuliah ulang yang akan saya laksanakan. Nah, sebagaimana tugas yang nantinya akan saya laksanakan adalah tugas 3 ya, di mana saya memfokus pada pengendalian organisme pengganggu tanaman atau OTP pada tanaman jagung di Kabupaten Bovendigul, Distrik Jair, Kampung Asiki, Kelurahan Kampung Naga. Nah, untuk itu kebetulan di sini adalah kawasan perkebunan dan juga di lingkungan SMK Negeri 4 Agribisnis dan Agroteknologi Kabupaten Bovendigul, sehingga tepatnya hari ini juga saya akan terjun langsung melihat bagaimana prospek kegiatan khususnya ketua program studi dari SMK yang mana sebelumnya mereka sudah melakukan sistem tanam jagung. Jadi jarak dari tempat domisili saya ke sini kurang lebih jarak tempuhnya adalah 3 jam seperti itu. Untuk itu sebagai bahan dokumentasi saya akan persembahkan melalui video berikutnya. Ya, selamat pagi Pak Guru. Ya, perkenalkan nama saya Arsianus Kelabu. Kemarin saya sudah janjian dengan Bapak dan terima kasih sudah memberikan kesempatan untuk saya sehingga bisa hadir di sini. Jadi pada kesempatan ini saya hadir di kawasan praktik ini Pak ya. Ya. Jadi di mana saya memfokus pada bagaimana sih kegiatan praktik terjun langsung mengenai pengendalian organisme pengganggu tanaman, lebih khusus tanaman jagung seperti itu. Nah, pada kesempatan ini selaku Bapak program studi ya di SMK Negeri 4 Agribisnis Kabupaten Bovendigul, dan mungkin sebelumnya bahwa saya ingin memperkenalkan beliau bahwa ini adalah Pak Iswadin ya, selaku ketua program studi di SMK Negeri 4 Agribisnis dan Agroteknologi Kabupaten Bovendigul. Baik Pak, untuk mempersingkat waktu, saya izin untuk melakukan wawancara sesuai dengan checklist yang ada di sini. Izin Pak, yang pertama di sini terkait dengan jenis hama yang menyerang tanaman yang Bapak budidayakan selama ini, khususnya tanaman jagung Pak. Untuk hama yang biasanya menyerang tanaman jagung ini, yang pertama itu tikus, kemudian selain itu juga ada ulat juga. Ada dari ini organisme tanaman itu yang biasa menyerang tanaman. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya dan saya akan catat Pak ya dalam hasil pengamatan wawancara pada kesempatan ini. Pertanyaan kedua Pak, mungkin Bapak bisa izin sebutkan bagian tanaman yang terserang hama, apakah akar, batang, daun, atau buah ya, dalam arti biji jagung ya, dan mohon izin Bapak mungkin bisa jelaskan terkait dengan gejala serta dampak serangan hama tersebut. Ya, mungkin dari daunnya bisa. Baik. Untuk tadi kan ada 2 jenis hama. Ya. Kalau yang pertama tuh untuk jenis hama tikus itu biasanya dia menyerang di akarnya. Jadi dia busur, kemudian ini sehingga tanaman jagung tuh ini tumbang seperti itu. Kemudian sementara untuk ulat itu biasanya lebih ke daun pucuknya itu. Kemudian kalau jagung sudah berbuah, dia sampai ada juga ulat yang menyerang buah jagung, tanaman jagung. Oke, baik, terima kasih. Terus pertanyaan yang ketiga Pak, izin Bapak, jadi cara pengendalian hama yang menyerang tanaman tersebut melalui kedua hal tadi ya, mungkin dengan non kimiawi kah
atau terpadu jika menggunakan pestisida? Mungkin sebutkan Bapak terkait dengan jenis pestisida apa, dosis dan cara penggunaannya. Izin. Baik. Kalau kemarin saya menggunakan di sini untuk jenis ini ya, apa namanya, hama itu saya menggunakan Curaprox. Untuk dosis yang dipakai itu dosisnya per tangki semprot itu, per tangki semprot itu yang 16 liter itu saya menggunakan sebanyak 30 mililiter. Dosis 30 ml. Baik Pak. Selanjutnya Pak, jenis penyakit pada tanaman yang dibudidayakan. Penyakit. Ya. Kalau untuk yang penyakit sendiri kemarin itu saya belum menemukan. Belum, ya. Serang ini hanya hama saja Hama ya. saja ya. Izin Pak, selanjutnya juga di sini ada butiran pertanyaan yang akan saya ajukan. Bagian tanaman yang terkena penyakit tadi, apakah lebih berdominan pada akar, batang, daun, ya toh? Dan juga mungkin Bapak bisa jelaskan serta dampak dari penyakit tersebut hingga pada pasca panen. Kalau penyakit sendiri kan tidak ada, tapi kalau untuk hama itu dia biasanya menyerang akar, kemudian daun sampai dengan buah. Ya. Baik Pak, mungkin Bapak bisa jelaskan cara pengendalian penyakit pada tanaman tersebut ya. Kalau kami sendiri di sini untuk cara pengendalian hama dan penyakit di sini kita menggunakan kimia. Cara kimia. Baik Bapak, terima kasih. Terus jenis gulma pada tanaman yang dibudidayakan Bapak ya? Iya. Kalau jenis gulma itu biasanya rumput-rumput yang kecil-kecilan, iya, berdaun, iya, berdaun sempit. Ada juga yang berdaun lebar, berdaun sempit, dan berdaun lebar. Oke, di sini juga mungkin sama Bapak ya, cara pengendalian gulma pada tanaman tersebut dengan non kimiawi atau kimiawi. Ya tadi Bapak sudah jelaskan bahwa beliau memfokus pada bagaimana pengendalian itu dengan cara non kimiawi atau kimiawi seperti itu. Dengan cara tadi mungkin seperti gulma menggunakan penyiangan, sistem penyiangan, dan juga untuk hama dan penyakit melakukan penggunaan pestisida Bapak ya. Nah, seperti itu. Baik Bapak, terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah Bapak jelaskan ke saya. Jadi untuk menunjang terkait dengan wawancara ini dan juga untuk membuktikan kepada dosen saya, mungkin saya lebih memfokus hari ini praktik secara langsung Pak. ya. Seperti itu, mulai dari bagaimana penyiangan gulma Ya. sambil Bapak mendampingi saya. Bisa Pak ya? Cut Pak. Oh, jadi anak-anak tiap hari melaksanakan praktik Bapak? Iya, biasanya ketika ada jam produktif itu ya anak-anak langsung praktik di lahan. Ini bagaimana Pak ketika gulma atau rumput-rumput yang tebar di dalam bedengan ini sudah kabut, langsung buang keluar Pak ya? Iya. Baik Pak Guru, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya hari ini sehingga bisa menyelenggarakan dalam bentuk wawancara juga praktik-praktik yang saya sudah laksanakan. Terima kasih atas ilmunya. Semoga Bapak sehat selalu. Jadi demikian untuk praktik hari ini. Jadi di dalam video dari awal mulai opening sampai pada penutupan. Jadi ini adalah bagian daripada dokumentasi untuk menunjang terkait dengan mata kuliah yang sebagaimana mestinya melalui standar dan aturan-aturan yang sudah diberlakukan. Akhir kata saya ucapkan
Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Universitas Terbuka. Itu juga termasuk hama atau ulat bulu ya, yang dapat mengakibatkan daun jagung ini berlubang. Ya, ini adalah salah satu bagian dari dampak dari hama juga ya. Jadi ada bulir-bulir seperti ini. Ini kurakron ya, Guru. Dan ini adalah desis. Jadi mungkin izin Pak Guru saya langsung praktik langsung ya, dengan menggunakan apa namanya? Ini alat semprotnya. Seperti ini adalah jenis-jenis gulma yang ada di sekitar tanaman jagung. Kan praktik Bapak? Iya, biasanya ketika ada jam produktif itu ya anak-anak langsung praktik di lahan. Ini bagaimana Pak ketika gulma atau rumput-rumput yang tebar di dalam